Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kebun Rafa. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan masih semangat dalam beraglonema. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mana yang harus kita ambil dari aglonema yang sudah memiliki anakan seperti ini teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang pemula mungkin juga masih banyak yang masih bingung harus bagaimana, ataukah dibiarkan seperti itu aja ataukah harus ada yang dipotong. Ini menurut versi Kebun Rafa ya teman-teman. Untuk versi Kebun Rafa, kalau kita sudah anakan seperti ini, yang kita ambil adalah indukannya teman-teman, dengan membawa akar, karena ini kan juga sudah memiliki akar teman-teman. Kita lihat dari sini sudah memiliki akar, minimal 3 akar itu sudah cukup teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kita ambil indukannya. Kenapa kok kita tidak ambil anakannya teman-teman? Alasannya gini teman-teman. Untuk yang pertama, kalau kita ambil anakannya, otomatis kita harus bongkar media teman-teman. Kalau kita bongkar media, otomatis juga kita harus itu teman-teman, nanti ketika kita menanam, otomatis akar-akarnya itu juga baru ya teman-teman. Maksudnya gini, akar-akarnya itu ketika kita tanam, otomatis dia tidak akan langsung erat seperti ini teman-teman. Jadi itu akarnya juga akan beradaptasi dulu teman-teman, akan beradaptasi dengan medianya, sehingga itu juga membutuhkan waktu ya teman-teman, sehingga pertumbuhannya akan lebih melambat karena dia berproses untuk adaptasi ke akarnya dulu teman-teman. Kalau adaptasinya sudah cukup, berarti dia nanti akan tumbuh daun baru teman-teman, dan itu juga akan membutuhkan waktu ya teman-teman. Itu untuk yang pertama teman-teman. Untuk alasan yang kedua, ini kalau kita bongkar nanti otomatis dia akan stres teman-teman. Kalau buat teman-teman yang belum terbiasa untuk potong ini anakannya, mencacah anakannya, itu biasanya akan stres ya teman-teman. Kalau stres nanti otomatis dia tanamannya akan terganggu teman-teman, tidak normal. Dan kalau nggak terbiasa, ketika kita potong bagian bawahnya itu, nanti biasanya kalau tidak hati-hati kadang terkena bakteri ya teman-teman. Jadi nanti malah kena busuk. Nanti kan ujung-ujungnya nanti mati. Oke teman-teman, kalau menurut versi Kebun Rafa ya teman-teman, yang kita ambil adalah indukannya teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Untuk yang pertama, dia tidak mengganggu pertumbuhan anakannya teman-teman. Karena apa? Karena anakannya kan sudah memiliki akar di dalam pot, sehingga pertumbuhan akan normal seperti biasanya teman-teman. Jadi dia tidak akan mengganggu pertumbuhan anakannya. Dan yang kedua, mempercepat pertumbuhan anakannya teman-teman. Karena apa? Karena ini kan indukannya udah kita potong, otomatis nutrisinya juga akan terserap cuma 3 anakan ini teman-teman. Dia tidak akan diserap oleh yang satu ini teman-teman. Ini kan daunnya sudah banyak, otomatis dia membutuhkan nutrisi yang banyak. Jadi kalau kita potong ini, nutrisi akan terfokus dengan oleh 3 anakan ini teman-teman. Jadi pertumbuhan anakannya itu akan lebih cepat dan akan lebih rimbun teman-teman. Itu untuk alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ini lebih produktif teman-teman. Kalau kita ini potong, kita tancapkan atau kita tanam di dalam pot yang lain, indukannya ini dia otomatis nanti akan tumbuh tunas-tunas baru teman-teman. Tapi kalau kita bikin seperti ini, dia tidak produktif teman-teman, karena sudah ada anakannya 3 ini. Jadi kalau kita ambil ini, kita tanam lagi, ini dia akan lebih produktif lagi menghasilkan anak-anak. Jadi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung, mungkin tips ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Ini menurut versi kami ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau potong anakannya, itu juga bagus, itu juga benar teman-teman, karena di sini tidak ada yang salah. Tapi kita ambil yang paling memaksimalkan produktif dan tidak mengganggu pertumbuhannya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kita ambil indukannya, kita tanam di pot lain. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tips sedikit dari kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Dan buat teman-teman yang
pecinta aglonema tetap bersemangat dalam beraglonema ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.